Lau dan anak buahnya melarikan diri dan berkendara di jalanan. Nakia dan Okoye pun mengejar mereka. T'Challa mengikuti dengan setelannya, sementara Shuri mengendarai mobil melalui proyeksi di laboratorium yang mengoperasikan mobil sebenarnya yang dinaiki oleh T'Challa. Cut. Keep going! Worry about it. You're doing great. Guns. Primitive. Vibranium guide. Penjahat menembak ke arahnya, tetapi serangan dari peluru memberinya energi kinetik yang ia arahkan ke penjahat. Truck. Klaw meledakkan Nakia dan Okoye, menghancurkan mobil, tetapi tidak membunuh mereka. T'Challa mencapai mobil Klaw dan merobek ban, menyebabkan dia jatuh. T'Challa pergi untuk menghabisi Klaw, tetapi Nakia mengingatkannya bahwa orang-orang sedang mengawasi. Mereka menahan Klaw dan ditangani oleh agen Ross. Badara. Deserve it. Mercy, King. Mercy from me. Hi, Kumkani. Come on, guys, let's go. Ross menginterogasi Klaw sementara T'Challa dan Okoye mendengarkan melalui perangkat yang ditanam T'Challa pada Ross. Klaw mengungkapkan kepada Ross apa yang sebelumnya tidak dia ketahui tentang Wakanda dan semua isinya. Di luar, Killmonger dan krunya memasang bahan peledak di balik dinding. Nakia melihat ini di kamera keamanan dan berlari untuk memperingatkan semua orang. Tetapi penjahat itu membuka tembok. Mereka mulai menembak dan Ross mendorong Nakia keluar dari jalan dan terkena peluru dari belakang. Killmonger membawa Klaw pergi dan T'Challa melihat sebuah cincin di leher Killmonger mirip dengan yang dimiliki kakeknya. Ross diberi sesuatu untuk membuatnya tetap stabil sampai mereka membawa Ross ke Wakanda untuk dioperasi. Penjahat menuju ke pesawat yang ingin dibawa Killmonger ke Wakanda. Klaw mengancam akan membunuh pacar Killmonger sebagai sandera karena dia punya rencana lain. Tetapi Killmonger membunuh wanita itu sendiri sebelum menembak Klaw. Dia memberitahu Killmonger bahwa mereka tidak akan membiarkannya masuk ke Wakanda sampai dia mengungkapkan tato di bibirnya yang dimiliki kebanyakan orang Wakanda. Dia kemudian menembak mati Klaw. Kembali ke Wakanda, Wakabi mengungkapkan kekecewaannya pada T'Challa karena gagal mendatangkan Klaw. Pada saat yang sama, Ross dilawat oleh Shuri yang menggunakan vibranium untuk menyembuhkan lukanya. T'Challa kemudian pergi mencari Shuri dan bertanya mengapa Killmonger memiliki cincin kakeknya. Shuri kemudian dipaksa untuk mengakui apa yang dia ketahui tentang N'Jobu. Dalam kilas balik ke tahun 1992, kita melihat bahwa N'Jobu telah mencuri vibranium untuk menyebarkannya ke orang lain, keturunan Afrika, sehingga mereka dapat melawan penindas mereka. N'Jobu mengarahkan senjata ke Shuri dan T'Chaka masuk dan membunuh N'Jobu dengan cakarnya. Hal itu membuat T'Chaka sangat menyesal dan mereka meninggalkan putranya yaitu Eric. Anak laki-laki itu berada di halaman ketika ini terjadi. Killmonger memasuki Wakanda dengan mayat Klaw. Dia mempersembahkannya kepada Wakabi dan Wakabi mengawal Killmonger ke istana. Killmonger mengungkapkan nama aslinya yaitu N'Jaka dan bahwa dia adalah putra N'Jobu. Wakabi mengkonfirmasikannya kepada semua orang ketika dia menunjukkan cincin Killmonger kepada mereka. Dia mengumumkan niatnya untuk merebut tahta dan dia menantang T'Challa untuk posisi itu.
Semua orang berkumpul untuk tantangan di air terjun sekali lagi. Killmonger bertarung secara brutal dan hampir dengan mudah mengalahkan T'Challa. Shuri masuk untuk menyelamatkan T'Challa dan mengatakan bahwa dialah yang bersalah, bukan T'Challa. Killmonger secara langsung menusuk Shuri sampai mati, dan tidak sampai di situ, dia juga menjatuhkan T'Challa sebelum melemparkannya ke air terjun. Yang membuat sedih ibu T'Challa yaitu Ramonda, Shuri, dan Nakia. Lead you into the future. Come on. He's supposed to protect you. No! You're king. We have to... Dan hal itu yang membuat Killmonger diangkat menjadi raja karena telah mengalahkan T'Challa. Killmonger diberi ramuan Black Panther dan dikubur di pasir agar dia bisa masuk ke dalam alam leluhur. Di alam leluhur, Killmonger kembali ke apartemen lamanya di mana dia melihat saat dia menemukan tubuh ayahnya yang mati. Dia menemukan jurnal lama Njobu dan bahkan berbicara dengan pria itu sendiri sebentar. You were a king, hoping that you might see it someday. Sunsets there are the most beautiful in the world, but I fear you still may not be welcome. Why? But I'm right here. Around here. Maybe your home's the ones that's lost. Find us. Setelah terbangun, Killmonger memerintahkan semua orang untuk membakar tanaman tumbuhan berbentuk hati untuk raja-raja masa depan. Namun Nakia berhasil menyelinap dan mengambil satu tanaman yang berisi kekuatan Black Panther. Nation on Earth, already in place, so we're gonna use their own strategy against them. They'll arm oppressed people all those in power, and their children. Nakia pergi bersama Ramonda, Shuri, dan Ross ke pegunungan untuk menemukan suku Jabari. Mereka berbicara kepada M'Baku dan meminta bantuannya dan bertujuan untuk menjadikan M'Baku menjadi Black Panther agar bisa mengalahkan Killmonger. Namun M'Baku menolak dan mengajak mereka semua ke gua di mana di situ ada T'Challa yang terbujur kaku dan masih hidup tetapi terluka parah. M'Baku mengungkapkan kepada mereka bahwa T'Challa ditemukan seorang pemancing dari sungai. Ramonda membuat ramuan itu menjadi minuman untuk diberikan kepada T'Challa sebelum mereka menguburnya di salju tempat dia bertumpu. T'Challa sekali lagi pergi ke alam leluhur dan melihat T'Chaka lagi. Kali ini dia mengutuk tindakannya karena meninggalkan Killmonger. T'Chaka mengakui bahwa ini adalah kebenaran yang dia sembunyikan dari putranya dan dia mengungkapkan penyesalannya. T'Challa lalu bangun dan meminta bantuan M'Baku dalam melawan Killmonger, tetapi dia menolak. That you could. I will give no Jabari lives. It is for all of us. Come here in centuries, and now I cannot speak. Vibranium. Dan di sisi lain, Killmonger sekarang mendapat bantuan dari W'Kabi dan tentara Wakanda lainnya saat dia berencana untuk mengirim senjata mereka ke seluruh dunia ke operator dan tentara bayaran lain seperti yang telah direncanakan ayahnya. Saat salah satu jet mereka terbang di atas, pesawat itu ditembak jatuh oleh T'Challa. Dia kembali sebagai Black Panther. W'Kabi dan pasukannya menyerang T'Challa, tetapi dia meledakkan mereka dengan energi kinetiknya. I'm the king now. Get the... W'Kabi. For the tribe! No! You'll be a king! Come on. Ayo! Come here!
Okoye kemudian memimpin Dora Milaje ke medan perang dan melawan Killmonger. Shuri memberi Ross akses ke sebuah jet untuk menjatuhkan jet yang lain sebelum mereka meninggalkan Wakanda. Ross mampu menembak jatuh mereka semua dan Nakia bergabung dengan Shuri dan Okoye saat mereka melawan Killmonger. Dan dia dengan pakaian Black Panther sendiri. Wakabi melepaskan badak lapis baja ke dalam pertempuran. Tiba-tiba Jabari datang untuk membantu Dora Milaje. Salah satu badak berlari ke arah M'Baku sampai Okoye turun tangan dan tiba-tiba badak itu berhenti. Dia memaksa Wakabi dan tentaranya untuk menyerah. Dan di sisi lain Killmonger hampir melukai Shuri, namun T'Challa menghalanginya dan mereka jatuh ke tambang vibranium. Mereka melanjutkan pertarungannya. T'Challa memanfaatkan teknologi di sana untuk mengacaukan setelan Killmonger dan juga setelan T'Challa sendiri, membiarkannya terbuka sehingga T'Challa dapat menusuknya dengan tombak pendeknya sendiri. Need a suit to kill you. You want to see us become just like conquer the land is Nah, I learned from my enemy. You will destroy the world. Everything I ever loved. This is it for you, cousin. Killmonger pun sekarat karena tusukan itu. Dan Killmonger mengungkapkan penyesalan karena tidak melihat betapa indahnya Wakanda sebenarnya. T'Challa membawa Killmonger keluar dari tambang untuk melihat matahari terbenam yang digambarkan oleh N'Jobu sebagai pemandangan yang harus dilihat. T'Challa menawarkan Killmonger kesempatan untuk disembuhkan, tapi dia menolak. Dia tidak ingin dipenjara karena dia tahu dia hanya akan jadi budak setelah itu, pikir Killmonger. Killmonger meminta untuk dimakamkan di laut bersama leluhurnya karena mereka tahu kematian lebih baik daripada perbudakan. T'Challa menarik tombak dari dadanya dan mati dengan damai. Segalanya menjadi tenang sekali lagi di Wakanda saat T'Challa merebut kembali tahtanya. Dia sekali lagi meminta Nakia untuk tinggal di Wakanda karena dia memiliki rencana untuk membantunya. T'Challa membawa Shuri ke Oakland di luar apartemen lama Killmonger. T'Challa mengungkapkan bahwa dia membeli gedung tersebut serta 2 gedung di sebelahnya sehingga dia dapat membuat program penjangkauan Wakanda yang akan dipelopori oleh Nakia dan Shuri. Dia kemudian menurunkan jet mereka sehingga anak-anak di halaman dapat melihat dan kagum. Salah satu anak laki-laki itu kemudian mendekati T'Challa dan bertanya siapa dia. Begitulah akhir cerita Black Panther. Berpindah di adegan kredit, T'Challa bergabung dengan Nakia, Shuri dan Okoye di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengumumkan rencananya untuk membawa Wakanda keluar dari persembunyiannya dan harapan mereka dapat bekerja sama dengan seluruh dunia. Adegan kredit kedua, 3 anak Wakanda sedang melihat seseorang di dalam gubuk. Shuri memerintahkan mereka untuk tidak mengganggu orang tersebut. Dia melangkah keluar dari gubuk dan itu adalah Bucky Barnes. Dan balik lagi seperti biasa, jalan-jalan beli tape. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye.